Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di konten gue kali ini. Kali ini gue mau bahas nge-review Huawei Smartwatch 5 series teman-teman. Jadi yang pertama mau gue bahas ini adalah baterainya dulu teman-teman. Jadi kalau untuk spesifikasi teman-teman bisa cek lah ya di Google atau di mana. Tapi untuk kali ini gue mau bahas baterainya dulu aja. Jadi gue salut banget sama ini jam smartwatch. Si Huawei kok bisa ya bikin smartwatch kayak gini gitu. Baterainya gila banget teman-teman. Gue beli smartwatch ini tanggal 27 Oktober 2024. Sekarang tanggal 6 Desember 2024. Gua cuma baru ngecas 3 kali teman-teman. Bayangin 3 kali ngecas. Dan ini baterainya masih 89%. Terakhir gua kemarin ngecas yang ketiga kali itu 2 hari yang lalu teman-teman. Ini gua make jam tangan. Kalau gua bilang sih ini full ya teman-teman ya. Walaupun gua jarang pakai fitur olahraganya, tapi gua di sini ngaktifin semua health checknya. Jadi cek kesehatan itu gua aktifin semua. Di aplikasi Huawei Health itu ada pilihan mau diaktifin setiap berapa menit teman-teman ya. Itu gue aktifin semua terus menerus. Dan yang gue heran itu kok baterainya kok kayak nggak habis-habis gitu. Ini gila sih kalau gue bilang. Aduh, gue sih nggak habis pikir sama Huawei ini ngasih jam tangan kayak gini. Itu mereka tuh mau ngebanting semua brand-brand smartwatch atau gimana ya? Keren sih. Nah udah gitu teman-teman ya. Pertama, fitur health check itu gue aktifin semua. Yang kedua, gue sering banget pakai Spotify teman-teman. Spotify gue aktifin juga. Terus juga Maps kadang gue pakai teman-teman. Maps gue pakai. Terus lagi ini fitur NFC-nya teman-teman ya. Fitur NFC-nya gue pakai juga teman-teman buat parkir keluar masuk kantor gitu ya. Dan di sini kalau misalkan gua bilang itu, walaupun di sini gua nggak ngaktifin beberapa fitur kayak contoh olahraga tuh gue jarang teman-teman ya. Olahraga gue jarang, tapi tetap gue pantau kayak gini nih. Contoh bakar kalori, terus jarak gitu ya teman-teman ya. Terus ini movement gue teman-teman nih. Ini movement gue aktifin semua nih. Ini fitur semua ini gue aktifin teman-teman. Gue aktifin terus-terusan. Ini ada fitur ketinggian gitu kan, health check untuk darah gitu ya, blood checknya. Gue aktifin semua teman-teman. Tapi di sini yang gue heran baterainya kok kayak nggak habis-habis. Dari tanggal 27 Oktober sampai 6 Desember 2024, gue baru ngecharge itu 3 kali teman-teman, bayangin. Oke, sekarang gini, kita nggak bahas baterai lagi deh, kita bahas aja deh ke fiturnya. Fitur Spotify. Oh ya teman-teman, gue mau spoiler dulu nih. Ini Spotify ya, kalau kita nggak berlangganan premium, ini nggak guna teman-teman ya. Ini kita harus berlangganan yang premium teman-teman, Spotify-nya. Kalau kita yang nggak premium itu nggak bisa digunain. Jadi teman-teman harus langganan yang premium dulu baru bisa digunain Spotify-nya gitu. Dan untuk aplikasinya ini juga ya teman-teman ya, ini kita berbayar, kita beli awal, gue lupa harganya berapa. Kalau nggak salah sih harganya tuh sekitar 55.000 deh gitu. Terus juga sama juga nih yang gue pakai yang Gmaps ya. Gmaps tuh yang berbayar juga, tapi ada juga yang gratisnya. Ini juga harganya kalau nggak salah 55.000 teman-teman. Tapi juga ada yang versi gratisnya untuk Gmaps. Untuk teman-teman yang suka pakai jalan, untuk pakai Maps, ini teman-teman kalau gue bilang sih wajib untuk beli gitu ya. Karena fiturnya itu
dari yang free ke yang berbayar itu beda teman-teman. Jadi untuk responsifnya itu beda saat Gmaps-nya itu untuk pemberitahuan dari handphone ke smartwatch ini ada delaynya teman-teman. Kalau misalkan si yang free, delaynya berapa lama gue juga belum ngukur. Tapi kalau yang untuk kita pakai Google Maps ini, yang Gmaps untuk aplikasi yang berbayar, itu dia delaynya itu hampir nggak ada teman-teman. Jadi pada saat gue pakai buat perjalanan teman-teman ya, gue pakai headset juga, dan headset gue ini gue konekin ke handphone ya teman-teman. Nah, pas Google Maps itu ngasih instruksi untuk belok teman-teman ya. Nah, si jam tangan ini, si smartwatch Huawei 5 series ini, dia itu sebelum belok itu berapa meter, dia udah ngasih getaran teman-teman. Ngasih getaran karena kan di sini modenya itu vibrate ya, kalau gue ngaktifin untuk pada saat akan terjadi perubahan jalur itu gue pakai vibrate. Jadi ketika berapa meter sebelum belokan itu si jam tangan ini udah ngasih getaran untuk kita mengisyaratkan belok gitu. Contoh misalkan gue lagi mau jalan di 20 meter ke depan tuh gue harus belok kanan gitu ya. Ini si jam tangan ini juga udah langsung ngasih tahu teman-teman. Jadi pas banget dengan instruksi dari Google Maps, dia tuh langsung ngasih instruksi juga untuk belok gitu teman-teman. Keren sih kalau gue bilang ini di sini. Udah gitu teman-teman ya. Untuk fitur ketinggiannya teman-teman ya. Nah, ini untuk tekanan udaranya, ini untuk ketinggian ya teman-teman. Ini gue juga salut banget. Ini gue juga nggak tahu ya Huawei itu nerapinnya apa, GPS-nya tipenya apa juga gue nggak tahu karena gue kurang baca juga di teknik spesifikasinya. Tapi yang jelas ini gue pakai jam tangan smartwatch ini beda dari jam tangan smartwatch yang biasanya gue pakai teman-teman. Yang gue pakai sebelumnya itu beda. Ini untuk update ketinggian itu cepat teman-teman ya. Contoh gue lagi di kantor di B1 gitu ya. Ini gue saat ini lagi di rumah ya teman-teman. Ini ketinggiannya 20 meter di atas permukaan laut teman-teman. Nah pas gue di kantor, gue di B1 itu gue ke lantai 15 itu nggak nyampe 3 menit teman-teman ya. Kecuali kalau lagi ada antrian lift ya. Jadi ini posisinya itu gue lagi lancar, gue lagi sendiri. Itu nggak nyampe 3 menit teman-teman. Dari B1 ke lantai 15 itu gue nggak nyampe 3 menit. Dan pas gue cek ketinggian gue di lantai 15 itu langsung berubah teman-teman. Dari ketinggian gue di basement itu kalau nggak salah 34 meter teman-teman. Pas gue di lantai 15 itu langsung berubah jadi 94 meter. Itu kalau gue bilang sih ini smartwatch nggak ada obat lah pokoknya. Keren ini. Jadi buat teman-teman yang hobinya outdoor untuk hiking, untuk naik gunung lah ya, ini nih bener-bener kepake banget teman-teman. Oke, terus juga di sini ada fitur. Nah, ini kompasnya teman-teman ya. Ini kompasnya gila sih kalau gue bilang. Nggak ada macet-macetnya teman-teman tuh. Ini sekali kalian bergerak, ini bergerak juga teman-teman. Apalagi ini dari gua beli sampai dengan sekarang gua belum pernah kalibrasi. Ini masih akurat teman-teman. Untuk teman-teman yang emang hobinya bener-bener olahraganya outdoor atau hobinya suka untuk telusur hutan, ini keren sih kalau gue bilang. Ini jam tangan udah multifungsi banget. Teman-teman sih harus punya ya kalau yang hobinya outdoor ya, untuk hiking, untuk naik gunung lah ya pokoknya. Nah terus juga untuk ini teman-teman cuacanya juga dia nih refresh nih teman-teman. Ini karena posisinya ini handphone gue nih di atas teman-teman. Ini gue nggak connect ke handphone. Nah unable to update, jadi dia nggak akan update. Jadi informasi ini juga cepat munculnya teman-teman. Kalau misalkan si jam tangan ini nggak connect ke handphone, dia akan kasih tahu nih, dia nggak akan update. Jadi pas si jam tangan ini connect ke handphone, ini langsung update teman-teman, cepet banget. Dan yang gue baru temuin adalah dari cuaca ini, perkiraan cuaca ini
ketika cuaca berubah dari mulai terang ke hujan, dia itu langsung ada informasi sudden gitu ya. Kayak ibaratnya itu cuaca tiba-tiba berubah, itu di sini ada notifikasi teman-teman. Langsung muncul notifikasi di pesan si smartwatch ini. Langsung getar dia, kalau kita langsung lihat itu dia ada suddenly. Dia langsung memberitahukan bahwa cuaca tiba-tiba berubah dari panas ke hujan, atau dari hujan tiba-tiba mau ke panas, itu langsung berubah teman-teman cuacanya. Itu sih yang saat ini untuk gue jaga-jaga teman-teman ya. Kalau misalkan dari hujan ke panas, panas ke hujan, itu gue jadi patokan gue itu ini gitu. Walaupun ya kita nggak boleh percaya dengan ini teman-teman ya. Maksudnya ini hanya perakiraan cuaca aja gitu. Tapi ini keren sih, udah ada informasi bahwasannya cuaca itu tiba-tiba berubah. Cuaca berubah tiba-tiba, kita langsung tahu gitu teman-teman ya. Dan terus untuk ininya, untuk blood checknya, untuk tekanan darahnya ya, tekanan jantung lah, gue nggak ngerti juga ini untuk fitur health-nya. Ini kalau kita nggak pakai teman-teman, pasti kan dia hijau ya. Dia itu langsung strip teman-teman tuh, langsung strip dia, nggak pakai lama lagi teman, langsung strip. Tapi kalau kita pas langsung pakai, nah, contoh gini, nah dia langsung otomatis teman-teman. Ini cepet banget ya, nggak pakai butuh waktu berapa lama lagi teman-teman gitu. Oke sih, ini kalau menurut gua dari untuk fitur kesehatan sih ya gua nggak ngerti juga tentang fitur kesehatan ya, tapi ini untuk fitur olahraganya teman-teman ya. Kalau gua cek di sini dari smartwatch yang lain teman-teman, ini si Huawei ini nggak ada fitur sepak bolanya ya teman-teman ya. Apa si Huawei ini udah ngegabungin semua aktivitas olahraga di luar ke outdooran ya kali ya. Soalnya gua cek di smartwatch yang selain Huawei itu kalau nggak salah ada teman-teman untuk fitur olahraga sepak bolanya, tapi di sini kayaknya gua nggak nemuin ya. Nah makanya gue juga kalau main bola gue pakainya ya ini aja, yang outdooran aja. Tapi si outdooran ini juga bisa nampilin semua detail kita udah ngebakar kalori berapa, jarak distance-nya kita udah muncul juga, berapa banyak kita movement. Terus juga langsung di-convert ke kilometer ya teman-teman ya. Langsung di-convert ke kilometer, kita udah berapa jauhnya jarak kita ketika kita main bola gitu. Dan kalau teman-teman misalkan ganti watch face ini, tampilannya si jam tangan ini yang ada maps-nya itu ya, ada trackingnya, dia akan nampilin teman-teman, dia akan nampilin dari hasil kita olahraga barusan ke tracking di sini teman-teman, di watch face-nya yang ada tampilan ininya, track kita bergeraknya teman-teman. Ini kayak gini teman-teman contohnya ya. Ada nggak ya? Nah nih teman-teman, ini waktu kemarin gua futsal ya teman-teman ya. Dari sini gua lokasi di sini. Wah, berantakan banget ya kalau futsal kayak gini. Nah, tapi di sini kita bisa tahu juga kan, ada reportnya juga. Di sini kita exercise-nya, ada distance-nya langsung dirubah ke kilometer untuk ininya. Kayak sih menurut gua ini yang lebih luar biasa lagi yang gua nggak dapet di smartwatch lain itu baterai sih teman-teman. Gila sih, baterai ini nggak ada obat ya. Kalau menurut gua ini gila sih. Udah gitu di watch face-nya ini semuanya itu berfungsi teman-teman ya, berfungsi banget. Semuanya ada di sini. Terus lagi untuk ini untuk darah ya, mengukur darahnya, heart rate-nya 70 bpm ini. Ini keren banget teman-teman. Aduh, apalagi ya? Wah, ini sih menurut gue sih dengan harga yang ditaruhkan sama Huawei saat ini sih worth it banget sih kalau menurut gue. Udah gitu gue juga ada fitur ininya lagi, bisa bisa synchronize ke kalender kita mau meeting teman-teman. Ini teman-teman ya, ini keren banget teman-teman. Tuh.
keren banget tuh. Ini nah teman-teman ya, ini sinkron teman-teman. Ketika kita udah set meeting di kalender Google atau kalender Outlook, ini otomatis bakal masuk teman-teman ke sini. Ini menurut gue jam tangan udah powerful banget sih, powerful, powerfulnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman emang bener-bener mau jam tangan yang mahal dikit ya, mahal dikit doang, dengan fitur yang berlimpah dan semuanya berfungsi, apalagi yang ngandelin baterainya, ini sih rekomendasi banget teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu ya bisa gua bahas tentang Huawei Smartwatch 5 series ini. Kalau ada yang kurang silakan teman-teman tambahin di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe-nya teman-teman ya, dan like-nya. Kalau ada yang mau ditanya silahkan di kolom komentar, nanti biar gue jawab teman-teman ya. Kalau emang gue tahu dan gue bisa jawab, akan gue jawab ya. Oke, see you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.